di hamparan bumi Masandrempulu, Kabupaten Nrekang berdiri kokoh dengan simpul-simpul wilayah yang dinamis. Terbagi ke dalam 12 kecamatan yang saling bersinergi, dari pusat pemerintahan di Kecamatan Nrekang menuju dinginnya Angre Raja, suburnya lahan di Baraka dan Allah, hingga indahnya toleransi beragama di Kecamatan Baroko. Di balik kedaulatan ini, terdapat 17 kelurahan dan 112 desa yang menjadi denyut nadi pembangunan dan kemandirian masyarakatnya. Nrekang bukan sekedar persinggahan, tapi pelukan hangat dari alam Sulawesi yang megah. Menjaga Indonesia dimulai dari menjaga kerukunan di rumah kita sendiri. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nrekang terus bergerak, merajut dialog dan memperkuat moderasi. Kita yakini bahwa keberagaman adalah kekuatan dan dialog adalah jembatannya. Jadi berbicara masalah peran FKUP di Kabupaten Nrekang, saya kira selama ini cukup baik, terutama di dalam hal merawat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Nrekang. Selama ini kita lihat masyarakat di Kabupaten Nrekang, terutama di daerah yang perbatasan yang banyak komunitas umat non-muslim, itu terjadi hubungan yang sangat harmonis. Kita lihat di sana contoh yang kita tetapkan sebagai desa Sadar Kerukunan. Di situ telah terjalin hubungan yang harmonis antara pemuda muslim dengan muslim. Ini yang saya saksikan di Kabupaten Nrekang ini. Kami tidak pernah melihat adanya kejadian-kejadian atau potensi-potensi yang menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat yang menimbulkan konflik selama ini. Karena memang FKUP selama ini kan memang cukup memperlihatkan perannya di masyarakat dengan beberapa kegiatan-kegiatan atau program. Kerukunan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari dialog yang terus dirajut dan toleransi yang terus diperkuat. Kementerian Agama Kabupaten Nrekang hadir secara aktif melalui berbagai langkah konkret pemerintah bersama masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Nrekang. Terkait dengan kontribusi pemerintah merawat kerukunan umat beragama dan bagaimana kontribusi peran Kementerian Agama dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Nrekang. Untuk masyarakat Kabupaten Nrekang ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 230.000 jiwa, dengan jumlah rumah ibadah kurang lebih 700 masjid dan musala, dan rumah ibadah gereja untuk umat Katolik dan Protestan itu ada 11. Di Kabupaten Nrekang ini masyarakatnya ini sangat homogen, termasuk umat beragama muslim dan non-muslim, dan homogen untuk masyarakat muslim dengan berbagai macam golongan yang ada. Satu kelebihan masyarakat Nrekang itu tidak alergi dengan perbedaan, itu luar biasa. Kemudian
potensinya masyarakat Enrekan terutama di daerah perbatasan Enrekan dengan Kabupaten Toraja, Tanah Toraja itu luar biasa. Mereka masih mengakui orang-orang Toraja yang beragama non-muslim itu merasa punya keluarga muslim di Enrekan. Jadi itu yang salah satu faktor sehingga mereka rukun, masih ada silaturahim, ada momen-momen silaturahim di antara mereka termasuk pernikahan dan kematian. Kemudian pemerintah di Kabupaten Enrekan luar biasa memelihara kerukunan umat beragama. Momen-momen hari raya agama muslim non-muslim beliau datangi dan beliau berikan motivasi sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Menteri kita, bahwa bagaimana umat beragama itu harus dekat dengan agamanya. Kita yakin bahwa agama yang ada di Kabupaten Enrekan ini masing-masing menganggap bahwa agama itu rahmat. Termasuk kita umat muslim, agama kita kan sudah wasatiyah, sudah moderat. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian masyarakat Islam di Enrekan itu sudah wasatiyah. Maka zalika ja'alnakum ummatan wasata, memang sudah wasatiyah, sudah moderat. Tidak lagi alergi dengan perbedaan, termasuk dengan perbedaan agama yang ada di Kabupaten Enrekan, dia anggap biasa dan mereka saling menghargai. Termasuk pada saat bulan Ramadan ya, masyarakat di sini sudah mendukung itu program ramah rumah ibadah, Idul Fitri, Natal. Mereka sudah siap masjidnya dikunjungi, disinggahi oleh para pemudik. Dan alhamdulillah kami hadir di Kabupaten Enrekan sebagai institusi Kementerian Agama yang membawa dua fungsi pendidikan dan fungsi agama. Ya, melalui fungsi agama kita masuki semua lini. Salah satu buktinya menjelang bulan Ramadan seperti ini itu hampir semua kecamatan membuat kegiatan represindai, dan salah satu materinya bagaimana merawat kerukunan dan konsep moderasi beragama. Kemudian di pendidikan kita punya guru agama di sekolah mulai SD, SMP, SMA dan SMK. Kita himbau menghadirkan suasana di sekolah bagaimana moderasi beragama dan konsep kurikulum berbasis cinta. Kurikulum yang ada di pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemenak itu berbasis cinta. Sehingga dengan modal cinta ini kita harapkan tetap menjaga yang namanya kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Enrekan. Termasuk para penyuluh kita di masjid-masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat keramaian, di kegiatan-kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Mereka memanfaatkan momen itu bagaimana membuka hati masyarakat, menyampaikan dengan metode hikmah, mau'izah hasanah, dan boleh jadi ada dialog, mungkin dialog yang terbaik. Mari mereka yang mungkin yang berbeda dia buka dialog. Di pesan kami ya dialog bukan hanya baik tapi yang terbaik, sehingga hati mereka terbuka untuk tetap mempertahankan keadaan rukun seperti ini di Kabupaten. Seperti Desa Benteng Aula Utara, Kecamatan Baroko, yang kini menjadi desa sadar kerukunan. Sebuah desa yang bukan hanya menawan keindahan alamnya, tapi juga mempesona dalam kehidupan masyarakatnya yang rukun dan saling menghargai. Kita membuktikan bahwa kerukunan adalah warisan luhur yang kita jaga bersama. Saya Waluddin Tandigau, Kepala Desa Benteng Aula Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekan. Dalam hal ini di Desa Benteng Aula Utara, selama saya diberi amanah dan kepercayaan oleh masyarakat Desa Benteng Aula Utara, apa yang saya melihat dan saya rasakan di Desa Benteng Aula Utara tentang kerukunan beragama itu sangat baik. Persamaan antara umat beragama, saling menghormati, saling menghargai sangat tinggi. Karena mungkin itu dari turun-temurun di Desa Benteng Aula Utara ini, apalagi kami perbatasan langsung dengan Tanah Toraja,
Satu hal Pak yang ada di Bentengan Laut Utara ini cuman satu yang tidak kami saling mengikuti dalam hal ini apabila melaksanakan ibadah. Kami melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kami masing-masing. Dalam hal ini antara agama Islam, Kristen dan agama lain saling menghormati dan saling menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati SKM dari DPRD Kabupaten Ngendrekang, fraksi PAN. Saya bangga dan salut dengan kami di masyarakat dan masyarakat Desa Bentengan Laut Utara dan seluruh Kabupaten Ngendrekang karena kebetulan ini kami adalah putra asli dari Bentengan Laut Utara yang dari dulu itu tetap menjalin hubungan silaturahmi dan menjaga toleransi antar umat beragama. Kami ketahui bahwa kami di Bentengan Laut Utara itu berbeda keyakinan, ada Kristen, ada Islam. Namun kami tetap menjaga silaturahmi dan menjaga toleransi, menghormati umat beragama yang sedang menjalankan ibadah. Dan alhamdulillah tidak pernah ada terjadi konflik sosial karena berbeda keyakinan. Dan saya selaku DPRD mengharapkan nanti usulan kepada pemerintah untuk bagaimana aturan ini mendukung toleransi antar umat beragama dalam bentuk legislasi. Mudah-mudahan ke depan tidak saja di Desa Bentengan Laut Utara, tapi seluruh Kabupaten Ngendrekang bisa menjaga toleransi antar umat beragama, tidak seperti di daerah lain yang terjadi konflik hanya karena berbeda keyakinan. Perkenalkan, saya proponen Milenial Kalista Lemoramba STH di Jemaat Murai Redak Sabang Kebaktian Tangsa. Sedikit mengenai keberagaman, kerukunan umat beragama di sini dari perspektif kekristenan. Saya melihat bahwa memang baik dari latar belakang sosial, beberapa latar belakang bahwa memang semua di sini berasal dari keluarga, dari satu keluarga, bahkan dari beberapa wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa memang tidak ada orang lain. Artinya paling jauh sepupu 3 kali, dan itu benar-benar tidak hanya menjadi faktor utama yang mendukung keberagaman, kerukunan umat beragama di sini, bahkan didorong dari suara-suara dari rumah-rumah ibadah, baik di masjid, baik di gereja-gereja, baik di dalam gereja sendiri, selalu ditekankan untuk bagaimana menghidupi bahkan mengimani nilai dari kasih tersebut. Dan bahkan melalui dimensi pendidikan ini juga ditekankan, baik di dalam sekolah-sekolah, juga khususnya dalam kekristenan ada yang disebut dengan sekolah minggu. Dan dari situlah akar iman itu ditekankan, bagaimana anak-anak dari umur balita sampai remaja selalu ditekankan untuk bagaimana menghidupi nilai kasih itu dengan senantiasa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Intinya adalah bagaimana mewujudkan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kabut Tipis, Kecamatan Baroko, Desa Benteng Ala Utara, menyimpan lebih dari sekedar panorama yang menawan. Kehangatan senyum warganya dan kerukunan yang terjaga menjadi jiwa yang membuat siapapun merasa pulang. Kecantikan sejati lahir dari harmoni alam dan harmoni manusia yang menyatu dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di Kecamatan Baroko, saya di sini tugas sudah 2 tahun. Alhamdulillah, persoalan federasi kerukunan beragama itu sangat luar biasa. Dan kemarinlah kami sempat mengadakan kerjasama dengan pihak Danramil, pihak Kapolsek, dan seluruh unsur yang terkait di Kecamatan Baroko sini mengadakan gotong royong. Ada misalnya dari non, ada yang ikut saat kami gotong royong untuk membersihkan masjid,
Demikian pula juga dengan gereja, umat-umat Muslim itu ikut bersama-sama bergotong royong di gereja itu. Yang kedua tentang persoalan bagaimana hubungan non dengan Muslim di sini sangat baik sekali. Dibuktikan dengan misalnya ada kegiatan sosial, mereka ikut hadir. Contoh misalnya di kegiatan prosesi pengantin, yang awalnya dulu biasanya itu kalau pengantin pihak non, kalau misalnya orang Islam yang ada acara ijab kabul, mereka tidak hadir. Tapi akhir-akhir ini mereka sudah hadir, malah mereka berbaur. Dan kemarin itu bulan berapa dulu itu bunuh? 6 bulan yang lalu kami sempat mengadakan prosesi ijab kabul di sini, dan alhamdulillah 2 pendeta ikut hadir. Ya, pendeta ada dari daerah Toraja, ada juga yang dari sini. Itu menandakan bahwa persoalan kerukunan di sini sangat luar biasa. Kebetulan sendiri orang tua saya mualaf, dan yang menjadi, misalnya kita ke Toraja nanti boleh ditanya di sana, yang menjadi ketua kerukunan di Toraja itu kebetulan satu kali saya, namanya pendeta Musa Salusuk. Ya. Jadi kami kalau persoalan hubungan antara non dengan yang bukan non itu sangat bagus sekali. Saya pastikan ke depan itu jauh akan lebih bagus. Tidak di sini kan persoalan agama itu, persoalan keyakinannya tidak tidak ada intervensi. Iya, karena kadang itu baku ada sepupunya masuk ke Islam, kadang juga dia masuk. Kan biasa di sini yang mempengaruhi persoalan perkawinan. Ya paling tidak ini ya, karena di KUA itu kan ada penyuluh. Ini penyuluh juga akan menyampaikan tentang bagaimana pentingnya namanya kerukunan. Ini terkadang kalau mereka sampaikan bahwa itu perbedaan itu pasti akan ada, tapi jangan perbedaan itu dijadikan sesuatu yang bisa membenturkan masalah. Nah, ini ada yang lebih aneh juga. Terkadang karena daerah sini, daerah perbatasan sini, kebanyakan banyak non yang sekolah di situ. Anehnya, setiap adakan pengajian mereka ikut. Ini luar biasa sekali. Dan ini menjadi sebuah kebahagiaan buat kami yang ada di Baroko. Ternyata di saat mengadakan misalnya pengajian, mereka juga ikut. Ada tidak yang kita lihat mereka saling membantu, mereka saling membaik. Bahkan kita saling sama-sama. Kalau ada kegiatan-kegiatan, khususnya mengenai proses pernikahan, di situ kita bercampur. Bercampur semua. Karena kita tidak bisa bedakan. Tidak ada juga pembatas karena kita bersaudara. Misalnya ada saudaranya Islam, ada Nasrani, yang mana kita harus bisa pisahkan, tidak bisa. Keindahan alam mungkin memanjakan mata, tapi kerukunan warganya lah yang memikat hati. Desa ini adalah cerminan ketulusan masyarakatnya yang hidup berdampingan dalam rasa saling menghargai. Inilah wajah kerukunan Sulawesi Selatan dari Desa Benteng Allah Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekang.